Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-92. Soal yang pertama. Perjanjian bilateral dan multilateral memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah A. Objeknya, B. Sifat instrumennya, C. Strukturnya, D. Cara berlakunya, E. Jumlah pesertanya. Yang ditanyakan adalah perbedaan antara perjanjian bilateral dan multilateral. Berikut sedikit pembahasan mengenai perjanjian bilateral dan multilateral. Secara harfiah, perjanjian bilateral dibuat antara dua negara, sementara perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Berarti perbedaannya adalah jumlah pesertanya. Jadi jawaban soal nomor 1 adalah pilihan E, jumlah pesertanya. Karena perjanjian bilateral pesertanya dua negara, sedangkan multilateral jumlah pesertanya lebih dari dua negara. Itulah perbedaannya. Soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 2. Pak Surya adalah orang yang sombong. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Pak Surya bertentangan dengan sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Pak Surya yang memiliki sikap sombong dan suka menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Hal ini bertentangan dengan sila keberapa? Jawabannya adalah bertentangan dengan sila kedua, Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut pengamalan dari sila kedua. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban azazi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa salira. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran serta keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi di saat kita bersikap sombong dan menilai orang dari kedudukan atau kekayaan, artinya kita membeda-bedakan orang, tidak memperlakukan seseorang dengan perlakuan yang sama. Jadi hal ini bertentangan dengan sila kedua, yaitu pilihan B. Soal nomor 3. Salah satu bentuk pengamalan sila keempat di bawah ini adalah A. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. B. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. C. Menjunjung tinggi hak azazi manusia. D. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. E. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ditanyakan adalah salah satu bentuk pengamalan dari sila keempat, atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di antara kelima pilihan, yang merupakan bentuk pengamalan dari sila keempat adalah pilihan A, yaitu kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Sedangkan pilihan B, C, D, dan E merupakan pengamalan dari sila kedua, yaitu mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain, menjunjung tinggi hak azazi manusia, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi, yang merupakan pengamalan dari sila keempat adalah pilihan A. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Soal nomor 4. Pengeboman Surabaya 2018 adalah rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada 13-14 Mei 2018.
3 tempat di antaranya tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya atau GPPS Jemaat Sawahan. Peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan terhadap sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Yang ditanyakan adalah aksi terorisme merupakan contoh bentuk penyimpangan terhadap sila ke berapa? Nah, jawabannya adalah aksi terorisme bertentangan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berikut pembahasan mengenai butir pengamalan sila pertama. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi, soal nomor 4, aksi terorisme merupakan contoh bentuk penyimpangan terhadap sila pertama atau ketuhanan Yang Maha Esa. Jawaban soal nomor 4 adalah pilihan A. Soal nomor 5. Sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebut A. Statu, B. Kostum, C. Jurisprudensi, D. Treaty, E. Doktrin. Yang ditanyakan adalah sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebut dengan. Berikut pembahasan mengenai sumber hukum. Pengertian dari sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dapat juga diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Berikut sumber hukum formal berdasarkan cara pembentukannya. Yang pertama adalah undang-undang atau statu, yang kedua kebiasaan atau kostum, yang ketiga keputusan-keputusan hakim atau jurisprudenti, yang keempat traktat atau treaty, yang kelima pendapat sarjana hukum atau doktrin. Sedangkan pengertiannya, undang-undang atau statu merupakan suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Sedangkan kostum atau kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan diterima dalam masyarakat, kebiasaan itu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Yang ketiga, keputusan-keputusan hakim atau jurisprudenti. Serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau persuatif. Menurut definisi lain, jurisprudensi adalah himpunan putusan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum bagi hakim untuk memutus perkara yang sama. Jadi, jurisprudensi ini sama dengan apa yang ditanyakan pada soal nomor 5. Kemudian yang keempat adalah traktat. Sebuah perjanjian internasional antar negara yang paling tinggi hukumnya sebab traktat wajib diratifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang pada negara masing-masing peserta sesuai dengan hukum yang berlaku dari negara tersebut. Yang kelima, pendapat sarjana hukum atau doktrin merupakan ajaran yang bersifat mendorong sesuatu seperti memobilisasinya. Doktrin dalam hukum disebut juga pendapat sarjana hukum.
Doktrin mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan hakim. Jadi berdasarkan soal nomor 5, sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebut dengan jurisprudensi. Jawaban soal nomor 5 adalah pilihan C. Soal nomor 6. Kepolisian telah menangkap dan menetapkan 5 tersangka atas dugaan kasus penyebaran hoaks dan provokasi melalui media sosial dari kelompok The Family Muslim Cyber Army atau MCA. Kelima tersangka ditangkap di daerah berbeda yakni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Pangkal Pinang, Bali, Sumedang, dan Palu. Berdasarkan barang bukti yang diperoleh, polisi kelompok MCA menyebarkan isu provokatif dan kabar bohong terkait dengan isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA melalui jaringan komunikasi WhatsApp. Penyimpangan ini merupakan bentuk pelanggaran sila Pancasila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Yang ditanyakan adalah menyebarkan isu provokatif dan kabar bohong terkait dengan isu SARA merupakan penyimpangan atau pelanggaran dari sila keberapa? Nah, ini merupakan pelanggaran dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Berikut pembahasan mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara serta bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi soal nomor 6, adanya isu provokatif atau kabar bohong terkait dengan SARA merupakan penyimpangan dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 7. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus mampu A. Menjadikan rakyat sebagai subjek politik, bukan objek politik. B. Menjadi sumber dari segala sumber hukum. C. Pengontrol atas kekuasaan yang absolut. D. Pedoman hidup berkebangsaan. E. Memberi perlindungan hak azazi rakyat. Yang ditanyakan adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus mampu titik-titik. Jawaban soal nomor 7 adalah pilihan A, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus mampu menjadikan rakyat sebagai subjek politik, bukan objek politik. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 8. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, setiap pemberian amnesti dan abolisi, pengangkatan dan penerimaan duta, serta pernyataan perang harus disetujui oleh A. Menteri Pertahanan, B. Panglima TNI, C. Panglima Polri, D. DPR, E. Menteri Hukum dan HAM. Yang ditanyakan adalah pemberian amnesti dan abolisi, pengangkatan dan penerimaan duta, serta pernyataan perang harus disetujui oleh titik-titik. Berikut pembahasannya. Hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat 2 yang berbunyi dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pasal 13 ayat 3, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian pasal 14 ayat 2, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Jadi, soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan D, yaitu DPR. Jadi setiap pemberian amnesti dan abolisi, pengangkatan dan penerimaan duta, serta pernyataan perang harus disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Soal nomor 9.
Menurut pernyataan dalam pembukaan UUD 1945, perjuangan kemerdekaan merupakan tindakan yang diberkati oleh Tuhan karena A. Kehidupan kebangsaan yang bebas merupakan keinginan luhur, B. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, C. Kemerdekaan itu sudah lama diperjuangkan, D. Banyak pengorbanan yang harus diberikan untuk mendapatkan kemerdekaan, E. Kemerdekaan karunia Tuhan yang tidak perlu diperjuangkan. Yang ditanyakan adalah, menurut pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, perjuangan kemerdekaan merupakan tindakan yang diberkati oleh Tuhan karena apa? Apa alasan perjuangan kemerdekaan merupakan tindakan yang diberkati oleh Tuhan? Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang tepat adalah alasannya karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu pilihan B. Karena bangsa Indonesia mengakui adanya 6 agama resmi yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan B. Perjuangan kemerdekaan merupakan tindakan yang diberkati oleh Tuhan karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Soal nomor 10. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Ini merupakan perwujudan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut pembahasan mengenai butir pengamalan dari sila kedua, yang mana untuk soal nomor 10 bisa kita lihat pada poin 2 terakhir, yaitu bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Jadi soal nomor 10, mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia, merupakan perwujudan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sekian pembahasan soal latihan soal pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.